Next, tim Sulawesi, silakan. The floor is yours. Tes, kedengeran ya? Oke, silakan Mas Angga. Oke, Mas Ismail mungkin bisa bantu share screen. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam acara di mode kali ini. Perkenalkan, kami dari tim Sulawesi yang terdiri dari saya sendiri, Anangga, ada Mas Ismail dan Mas Owen. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang public health data dashboard ini. Silakan Mas Ismail. Oke, jadi untuk yang pertama ini dari tim kami ini kita menentukan problem definition-nya dulu. Jadi ada apa aja sih problem definition yang bisa dilihat dari dataset yang dikasih. Jadi pertama ini aksesibilitas ke public health data itu nggak mudah ya. Jadi biasanya itu kita harus ngulik-ngulik data dari BPS dan lainnya gitu. Jadi untuk nyarinya itu sebenarnya agak susah dan belum tentu bisa tervisualisasikan dengan jelas gitu untuk sesuai kebutuhan yang pengen ngelihat. Dan yang kedua itu kenapa itu important, jadi kayak public health data itu sangat penting untuk decision making process on different sectors. Jadi kayak dari government, researcher, dan mungkin ada pihak-pihak swasta juga yang membutuhkan gitu. Dan researchers dan NGO yang bekerja di topik-topik humanity atau public health ini mungkin membutuhkan data ini untuk project-project mereka gitu. Jadi untuk conclusion-nya itu di sini dibutuhkan sebuah platform untuk membantu para stakeholder atau decision maker ini untuk mengakses data-data public health dan visualize data-data tersebut untuk decision making proses. Terus ada further impact-nya atau harapannya. Jadi kayak dari dashboard yang kita buat ini, harapannya itu ini bisa jadi certain example buat kayak pemerintah provinsi lain untuk kayak bikin dashboard yang serupa, karena ini data-datanya juga cukup berguna kan dan membantu orang-orang lain gitu. Nah, ini untuk ada user personas-nya, dari sini kita ada tentuin 3 sih. Jadi yang pertama itu ada government. Jadi di sini kita target government officers who use the public health data untuk input buat mereka bikin kebijakan atau program. Di sini yang kita target sebenarnya Dinas P3AKB Jabar atau Dinas Kesehatan. Cuma kayak mungkin bisa ke bawahnya itu nanti dia berkoordinasi dengan dinas-dinas lain, apalagi dinas kabupaten kotanya gitu, dinas kesehatan kabupaten kotanya. Yang kedua ada researchers dan NGO. Jadi di sini kita target researchers dan NGO yang menggunakan public health data untuk day-to-day research mereka atau project. Di sini ada contohnya kayak mungkin Pusat Penelitian Kesehatan UI, dan untuk NGO-nya ada Save the Children dan Project Child gitu, ini yang berfokus pada isu tentang kayak kekerasan anak dan lainnya gitu. Dan yang terakhir adalah citizen. Jadi ini adalah untuk orang-orang atau kayak masyarakat umum yang ingin ngelihat public health data lewat dashboard kita gitu. Oke, kemudian ini ada dari berdasarkan problem yang tadi kita sudah rumuskan itu, gimana sih caranya kita mengatasi problem itu? Nah, pertama-tama itu kita meningkatkan accessibility-nya, atau ya meningkatkan akses supaya semua orang itu bisa membuka gitu dengan gampang. Kemudian yang kedua juga visualisasi, karena ya kalau misalnya kita cuma kasih kayak Excel gitu kan nggak mudah dipahami, kalau visualisasi itu lebih mudah dipahami. Dan juga ada feature-featuresnya. Featuresnya apa aja? Yang pertama itu ada simple exploratory data analysis, ini semacam data analysis yang simple. Kemudian personalized filters, jadi usernya nanti bisa kayak memilih apa yang ingin mereka lihat. Dan kemudian ada geographical color grading, ini juga supaya lebih gampang untuk dipahami, dan juga tentu saja ada charts-nya. Oke, next. Ya, Mas Ismail. Oke, ini user flow-nya. Pertama-tama usernya bisa langsung memilih dashboard, dan ada 6 dashboard yang bisa dipilih. Bisa dilihat bahwa beberapa dashboard ada geographical color grading, dan ada yang sisanya ada simple EDA. Oke. Jadi langkah pengerjaan kami dalam mengerjakan proyek ini, yang pertama adalah membuat PRD-nya, menentukan problem statement, menentukan user persona, menentukan fitur apa aja yang bakal ada di dashboard tersebut, terus membuat user flow, contoh mockup, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan pre-processing data. Yang pertama melakukan check missing value data, kedua
memasukkan koordinat longitude latitude supaya bisa muncul data spasial, kemudian melakukan joining data dan data cleaning. Dan ada 6 dashboard yang terhasilkan dari proyek kali ini. Mas Ismail, silakan. Mute, Mas. Oke, jadi di sini ada contoh. Jadi tadi ada 6 dashboard kan. Jadi 3 dashboard itu ada dashboard dengan geographical features. Ini adalah salah satu contoh yang saya buat, kami dan tim buat. Jadi di sini tuh bisa dilihat kalau kita masukin 3 peta dengan data yang berbeda gitu. Jadi peta pertama itu ada tahun 2016, 2017, dan 2018. Fungsinya apa? Jadi di sini tuh fungsinya untuk melihat persebaran jumlah bayi bergizi buruk setiap tahunnya gitu. Jadi bisa dilihat dia itu makin merah itu berarti jumlahnya makin tinggi, dan makin terang itu dia makin dikit. Cuma bisa dilihat juga tiap tahunnya itu skalanya berbeda dari legendanya di sini. Dan bisa dilihat juga pada tahun 2017 ini dia jumlah bayi bergizi buruknya itu melonjak gitu, karena angka maksimum itu di angka 3.120. Lalu untuk feature juga di sini kita bisa set untuk diklik, nanti semuanya akan ngikutin gitu. Nah, ini masih loading. Nah, nanti bisa dilihat. Jadi stakeholders yang menggunakan bisa langsung kayak ngeklik wilayah mana nih yang mereka mau telah lebih dalam gitu untuk perbandingannya. Dan di bawahnya juga ada tabel untuk ngelihat perbandingan bar chart ya, untuk ngelihat perbandingan antar kotanya. Misalnya nih kayak di Kota Bandung tuh di tahun 2016 dia ada 374 jumlah bayi bergizi buruknya, cuman di tahun berikutnya turun, terus di tahun berikutnya naik lagi. Seperti itu. Untuk yang geographical features ini kita ada untuk data STD sama data balita bergizi buruk juga. Nah, berikutnya ini Ya. yang Untuk yang kedua, di pojok kiri ini summary data dari gabungan dari jumlah ibu hamil, bayi balita bergizi buruk, bayi bergizi buruk, indeks kesehatan, dan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Jadi di pojok kiri atas itu ada hasil summary-nya. Nanti pada saat itu langsung keluar tuh tahun berapanya, dan itu bisa dipilih sesuai filter tahun summary. Kalau misalkan mau lihat data tahun 2019, tinggal diklik 2019-nya aja. Kalau misalkan 2020 mau gabungan antara 2019 dan 2020, bisa diklik dua-duanya. Kemudian bisa memilih juga untuk 6 kabupaten apa aja yang mau dilihat, dan itu interaktif dengan semua chart yang ada di dalamnya. Seperti itu. Ya, mungkin bisa lanjut ke yang berikutnya. Oke, ini kalau yang ini tentang kasus KDRT ini. Ini kasus KDRT ini dashboardnya simple, tapi kita bisa dilihat kalau kita bisa kayak memilih jenis kelamin yang ditampilkan, kemudian juga nama kabupaten kota, tahunnya. Tapi karena tahunnya cuma di datasetnya cuma ada 2018 sama 2021, jadi cuma ada 2. Dan kemudian tentu saja ada legendnya laki-laki dan perempuan. Kami memilih yang stack bar kayak gini soalnya karena kita melihat kalau ada disproportionate gitu loh antara laki-laki dan perempuannya. Jadi kalau dengan yang stack bar chart ini langsung kelihatan, oh ternyata jauh lebih banyak perempuan yang menjadi korban KDRT daripada laki-laki gitu. Itu aja kayaknya dari kami. Oke, congratulations timnya Mas Ismail, Mas Owen, sama Mas Angga. Silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu buat timnya Mas Ismail? Adakah? Oke, kalau gitu dari aku ya. Mas Ismail, Mas Angga, sama Mas Owen. Ini kan dashboardnya dibikin cukup komprehensif ya, gitu. Cukup detail gitu kan. Kira-kira as a user gitu kan, ekspektasi Mas teman-teman gimana nih? Sebagai seorang, misalnya aku sebagai user, apa yang harus aku lakukan pertama kali gitu ketika dihadapkan sama dashboardnya teman-teman ini? saya mau coba jawab sih. Kalau dari Silakan Mas user, Ismail. kalau dari user sih misalnya saya government gitu ya. Jadi kayak Ya. saya lagi punya misalnya kayak tadi antara beberapa misalnya lagi punya program tentang kayak peningkatan kualitas gizi untuk bayi dan toddler gitu. Jadi kayak Oke. sebenarnya kita harus tahu dulu misalnya saya mau lagi
cari tentang topiknya apa, misalnya kayak tadi antara bayi atau kekerasan atau yang lainnya. Nah dari situ Mhm. baru berangkat kita masuknya ke dashboard yang mana. Jadi kayak di sini kan sebenarnya ada 6 ya, cuma Betul. emang belum di compile di satu kayak homepage atau kayak welcome page gitu. Cuma kayak dari situ emang sebaiknya dari user tuh tahu gitu butuhnya tuh data di mana langsung ke dashboard tersebut. Misalnya butuh ngelihat persebaran, berarti kita mainnya ke peta. Atau kalau butuh lihat kayak data Sip. time series dan lainnya, berarti mainnya ke dashboard yang chart gitu. Kayak gitu sih. Oke. Oke, sip. Thank you Mas Ismail, Mas Angga sama Mas Owen, keren banget proyeknya. Sekali lagi sampai kelompok ketiga udah exceed dari ekspektasi dari kami gitu ya untuk proyek ini. So, alright, nice work, good job semuanya, thank you.